Bab 151. Tagihan makanmu yang berjumlah 45 juta itu belum kamu bayarkan. Apa maksudmu tidak ada tagihan? Kamu kira kalau kamu tidak memberikannya kepadaku, pihak hotel akan membiarkanmu pergi? Verhak mendegus. Saya tidak perlu membayar kalau makan di sini, kenapa bisa ada tagihan? Apa kamu salah? Dev mengernyitkan keningnya. Jangan berlagak bodoh, banyak yang melihatmu, dan semua pegawai hotel juga ada di sini. Apa kamu ingin melarikan diri setelah makan? Jangan kira karena kamu baru bebas dari penjara, kamu merasa dirimu sangat hebat. Ini adalah bisnis milik keluarga Tanaka, kalau kamu berniat melarikan diri, maka itu adalah kesalahan besar. Verhak mengira Dev mengandalkan statusnya sebagai mantan narapidana dan ingin melarikan diri setelah makan. Saya tidak melarikan diri, kamu tanyakan saja sendiri kepada pihak hotel, apa saya perlu membayar atau tidak. Dev tersenyum. Verhak menatap Dev dengan curiga lalu bertanya pada staf kasir, bajingan ini ingin melarikan diri setelah makan, bagaimana kalian akan mengurusnya? Pak, Tuan Dev makan di sini tidak perlu bayar. Staf kasir berkata dengan sangat sopan. Satu kalimat itu langsung membuat Verhak tercengang bagaikan disambar petir. Bahkan yang lainnya juga ikut terkejut, mereka tidak mengerti kenapa Dev tidak perlu membayar. Kenapa? Kenapa dia tidak perlu membayar? Verhak bertanya dengan tidak percaya. Saya tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan alasannya kepada Anda. Total tagihan kalian 210 juta, dikurangi dengan tagihan Tuan Dev sebesar 45 juta, masih ada sisa tagihan 165 juta, apakah Anda akan membayar dengan kartu debit atau transfer? Staf kasir itu kembali bertanya. Seketika itu Verhak tercengang, dia masih belum mengerti apa identitas Dev yang membuatnya tidak perlu membayar kalau makan di Hotel Sawasde. Aileen dan Vanessa juga menatap Dev dengan tatapan tidak percaya, mereka sangat ingin melihat Dev dipermalukan. Menipu uang wanita, juga tidak seperti ini cara menghamburkannya, cepat bayarkan 165 juta sisa tagihanmu. Dev tersenyum sinis pada Verhak, tatapannya menunjukkan kejutkan dan penghinaan. Verhak merasakan tatapan Dev padanya dan langsung mengerti, kamu, sialan kamu sedang mengerjaiku. Dev tidak perlu bayar setelah makan, tentu dia boleh memesan anggur yang mahal sesuka hatinya, sedangkan Verhak tidak tahu dan hanya mengikuti permainannya dengan bodoh. Dia terus membandingkan diri dengan Dev, dia benar-benar dikerjai oleh Dev. Kenapa kalau saya mengerjaimu? Dev mengakui dengan acuh tak acuh. Dia sejak awal memang sudah berencana mengerjai Verhak. Pak, tolong segera bayarkan tagihan Anda. Staf kasir mendesak Verhak. Verhak sudah kesal hingga gemetar sejak tadi, dia tidak punya uang sebanyak itu saat ini, tapi kalau membiarkan orang-orang ini patungan, identitasnya yang pura-pura kaya juga akan terbongkar, dia hanya bisa mengeluarkan sebuah kartu dengan pasrah dan berkata, gesek. Staf kasir menerima kartu itu dan mengembalikannya dengan segera, saldo kartu Anda tidak mencukupi. Verhak mengambil kartu itu dan berpura-pura, tidak mungkin, hari ini ada pembayaran sebesar 200 juta yang seharusnya ditransfer, apa mereka tidak jadi membayar? Seketika semua orang menatap Verhak, mereka mulai berkeringat dingin, mereka benar-benar takut kalau Verhak tidak punya uang dan mereka mau tidak mau harus patungan. Tagihannya 100 juta lebih, itu artinya setiap orang harus membayar belasan juta, siapa yang punya uang sebanyak itu? Kak Verhak, bagaimana ini? Aileen bertanya pada Verhak dengan panik. Begini saja, mungkin pembayaranku tidak jadi dibayarkan hari ini, kita keluarkan dulu uang bersama, setelah pembayaranku kuterima, akan kubayarkan pada kalian. Verhak menoleh dan menatap mereka semua. Benar, ayo kita kumpulkan bersama dulu, ini karena pembayaran Kak Verhak belum diterima, dia akan membayarkannya kepada kalian setelah pembayarannya diterima. Aileen membantu Verhak menjelaskan. Bab 152. Saat mendengarnya mereka semua tersentak, hal yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Saya hanya punya L juta. Saya juga tidak mempunyai uang, saya masih punya tagihan yang belum saya bayar. Saya punya 10 juta, tapi sepertinya itu juga belum cukup. Mereka semua tidak ada yang bisa mengeluarkan 10 juta ke atas, yang terkumpul masih jauh dari total tagihan mereka yang bernilai ratusan juta. Pada saat itu, Dev sedang duduk di sofa, sudah ada orang yang menyiapkan buah untuknya, dia memakan buah sambil melihat Verhak dan yang lainnya yang sudah panik. Kalau kalian tidak punya uang untuk membayar, kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Staf kasir seketika menunjukkan ekspresi dingin dan mengambil walkie-talkie-nya kepada para petugas keamanan. Mohon perhatiannya, ada orang yang tidak mau membayar setelah makan. Satu kalimat itu berhasil membuat Verhak dan yang lainnya ketakun. Ini adalah Hotel Sawasde, kalau berani tidak membayar setelah makan, itu namanya mencari mati. Segera, belasan petugas keamanan yang berwajah sangar dengan senjata lengkap mengepung mereka.
Mereka belum pernah dihadapkan dengan situasi seperti ini. Saat ini mereka satu persatu sudah seperti kehilangan jiwanya. Mereka semua menatap Verhak. Sekarang hanya Verhak harapan mereka satu-satunya. Verhak melihat sekelompok petugas keamanan yang galak dan sudah ketakutan setengah mati. Raut wajahnya sudah memucat. Kak Verhak, bukankah kamu datang dengan mobil Mercedes-Benz S-Class? Jadikan saja dulu sebagai jaminan. Benar, kamu tinggalkan saja dulu mobilmu di sini, kamu bisa membayarnya setelah pembayaranmu diterima. Kami benar-benar tidak punya uang, kami tidak seperti Kak Verhak yang sudah menjadi bos besar, 100 juta tidak ada artinya untukmu. Mereka segera memusatkan perhatian dan menyanjung Verhak. Verhak seketika menjadi canggung, lalu berkata dengan pasrah, mobil itu mobil sewaan, tidak bisa dijadikan jaminan. Perkataan Verhak membuat mereka semua seketika tercengang, bahkan Aileen juga menatap tak percaya pada Verhak. Tadi Dev mengatakan kalau mobil Verhak itu mobil sewaan dan mereka tidak percaya, sekarang benar-benar menjadi bumerang. Seketika mereka mulai menjadi panik, kalau Verhak adalah orang kaya palsu, maka uang ini harus mereka bayarkan juga pada akhirnya. Karena kalian tidak sanggup membayar maka jangan salahkan kami yang tidak segan-segan. Staf kasir yang melihat mereka tidak bisa mengeluarkan uang kemudian berkata, bawa mereka ke belakang, dan minta manajer yang mengurusnya, jangan sampai mengganggu bisnis kita. Belasan petugas keamanan yang melihat situasi itu segera mengeluarkan senjata mereka dan hendak membawa orang-orang itu ke belakang. Itu membuat mereka seketika ketakutan. Bahkan Verhak juga bergegas berkata, saya punya uang, saya akan membayar bagianku dan pergikan. Sudah sampai di tahap seperti ini, Verhak pun tidak ingin berlaga lagi. Mereka tercengang saat melihat Verhak sama sekali tidak peduli pada mereka. Dan Aileen juga bergegas menarik tangan Verhak, Kak Verhak, kamu akan membayarkan tagihanku juga kan? Minggir, saya tidak punya uang sebanyak itu. Verhak menepis tangan Aileen dengan kasar. Dia sekarang hanya memikirkan bagaimana cara dia bisa pergi dari sana. Kalau sampai dibawa ke belakang, mungkin saja dia akan dipukuli. Seketika itu Aileen juga tercengang. Dia menatap Verhak dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Verhak adalah orang seperti ini. Kalian harus membayarkan keseluruhan tagihan baru boleh pergi. Kalau hanya membayar bagianmu sendiri kamu juga tidak akan bisa pergi. Staf kasir itu menolak Verhak. Verhak yang mendengarnya seketika tercengang. Sepertinya mereka tidak akan bisa pergi kalau tidak membayarkan 165 juta itu. Kalau tidak punya uang, untuk apa berlaga, ternyata hanya berpura-pura kaya. Kali ini celakalah sudah, tidak punya uang untuk apa memesan brandy. 365 juta itu sangat banyak, mau cari mati. Sekelompok orang itu mulai mencaci maki Verhak dan Aileen, kalau bukan karena mereka berdua, masalah tak akan jadi seperti ini. Dev tolong bantu saya, biarkan saya pergi dulu saya akan memberikan uangnya padamu nanti. Seketika, Vanessa yang melihat Dev yang salah-salah menilai sebelumnya menghampiri dan berkata dengan nada memelas. Bab 153. Tidak peduli apapun status Dev, kalau bisa makan gratis di Hotel Sawasde, pasti statusnya tidak rendah, kalau mau pergi dari sana, dia hanya bisa memohon pada Dev. Mereka yang melihat situasi itu juga segera menghampiri Dev. Kamu katakanlah sesuatu yang baik tentang kami, bagaimanapun kami ini temannya Yvonne. Tadi itu salah kami ditipu oleh Verhak dan Aileen yang licik itu. Verhak itu orang yang sok suci, dan munafik, sepertinya dia benar-benar menipu uang Yvonne, pantas saja Yvonne putus dengannya. Dev, kumohon padamu, bantulah kami. Semua orang mulai memohon pada Dev. Dev berdiri lalu menatap sekelompok orang itu dan menyeringai, kalian juga pantas menyebut diri kalian temannya Yvonne, Yvonne benar-benar sial punya teman seperti kalian, satu kalimatku bisa melepaskan kalian tapi saya tidak akan mengatakan apapun, kalian pantas mendapatkan akhir seperti ini. Perkataan Dev membuat wajah semua orang itu terasa panas, mereka merasa malu. Bawa mereka semua pergi. Staf kasir yang melihat itu langsung memerintahkan kepada petugas keamanan. Ah, jangan, saya tidak mau. Tolong. Huhuhu. Menyadari kalau mereka akan segera dibawa pergi, ada yang mulai menangis, mereka ketakutan setengah mati, ada yang bahkan mengompol karena ketakutan. Jangan sentuh saya sangat akrab dengan putri bos kalian. Kalian kalau berani menyentuhku akan kupastikan kalian dipecat. Verhak berteriak. Mendengar perkataan Verhak, petugas keamanan seketika berhenti, staf kasir juga seketika merasa bingung. Verhak melihat gertakannya berhasil. Seketika merasa lega, dia segera berkata, saya sangat akrab dengan Nona Yuki, awalnya saya hanya ingin makan di sini dan tidak ingin mengganggunya dengan masalah kecil seperti ini, tapi kalian malah berani menyentuhku. Satu panggilan teleponku akan membuat kalian si pecat sekarang sebaiknya kalian biarkan saya pergi, dan saya akan menganggap ini tidak pernah terjadi.
Seketika, staf kasir menatap Dev, karena mereka tahu hubungan Dev dan Yuki. Sekarang Verhak mengaku kalau dia juga akrab dengan Yuki, hal itu membuat mereka tidak tahu apakah yang dia katakan benar atau tidak. Dev mengernyitkan keningnya, dan saat dia ingin bertanya balik pada Verhak, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Kamu mengenal Nona dari keluarga Tanaka?" Seketika, suara seorang gadis terdengar dari pintu masuk. Dev menoleh dan mendapati Yuki sedang berjalan masuk. Verhak melihat Yuki yang berjalan masuk dan mengangguk, "Benar, saya sangat akrab dengan Nona Yuki dari keluarga Tanaka, kami juga pernah makan bersama." Setelah Verhak selesai berkata, Yuki terkekeh, Dev juga tidak bisa menahan tawanya. Ternyata Verhak hanya sedang membual, Dev hampir saja mempercayainya. Seluruh karyawan di hotel juga mulai tertawa. Yuki ada di hadapannya, dan Verhak tidak mengenalinya, malah berani mengaku kalau dia akrab dengan nona muda keluarga Tanaka. "Sinting, apakah kamu tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu ini?" Dev bertanya dengan tatapan menghina pada Verhak. Pertanyaan Dev seketika membuat Verhak mengerang dalam hati. Rasanya ada yang salah. Dev melanjutkan pertanyaannya, "Yang berdiri di hadapanmu ini adalah nona muda keluarga Tanaka. Coba kamu lihat apakah kamu kenal." Para karyawan di sekitar juga tidak bisa menahan tawa mereka, sedangkan Verhak sudah merasa sangat malu sampai dia ingin bersembunyi di dalam lubang. "Sudah selarut ini, untuk apa kamu kemari?" Dev tidak memperdulikan Verhak yang sudah malu, dan bertanya pada Yuki. "Menurutmu kenapa saya datang ke sini untuk melihatmu setelah mendengar kalau kamu akan di sini, sekarang kamu bersama gadis cantik, sepertinya hari luar sangat menyenangkan ya?" Yuki memelototi Dev, nada bicaranya penuh dengan kecemburuan. Bab 154. Saat mereka melihat Yuki dan Dev yang seperti itu, mereka semua tercengang. Terutama Verhak, dia menatap Dev dengan tatapan tak percaya, dan seketika mengerti kenapa Dev tidak perlu membayar saat makan di sini. Dev tersenyum, "Kamu cemburu ya? Tidak usah terlalu percaya diri, hantu yang cemburu." Yuki memutar matanya, dan melanjutkan perkataannya, "Ayahku selalu membicarakanmu dan ingin mengajakmu untuk makan di rumah. Beberapa hari ini saya agak sibuk, 2 hari lagi ya?" Dev menghindar. Para pria yang ada di sekitar menatap Dev dengan tatapan kagum dan iri. Nona muda keluarga Tanaka mengajaknya makan, dan Dev malah menolak. Kalau saja dia mengajak salah satu di antara mereka, walaupun mereka harus pergi dengan merangkak, mereka pasti tidak akan ragu-ragu. Dev malah menolak kesempatan seperti ini. Apa kesibukanmu? Apa perlu saya mengangkatmu menjadi direktur perusahaan, agar tidak ada lagi yang bisa kamu sibukkan?" Yuki melihat Dev menolaknya seketika merasa tidak senang. "Jangan, saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengurus perusahaanmu." Dev melambaikan tangannya. Semua orang yang mendengar perkataan Dev kembali merasa dipukul dengan keras. Apalagi Verhak dan orang-orang yang tadi makan bersama dengannya, mereka awalnya sangat meremehkan Dev, tapi tidak disangka, di depan Dev, mereka itu hanya seperti badut. "Besok kamu harus hadir. Ayahku mengatakan sepertinya Indrawan juga mencarimu, sepertinya ada yang ingin dia bicarakan padamu." Yuki berkata tanpa nada bertanya. Dev yang mendengar Indrawan mencarinya, mungkin ada hubungannya dengan masalah kuas spiritual. Dia mengangguk, "Baiklah, besok siang saya akan ke sana." "Begini masih lumayan." Yuki tersenyum lalu menoleh ke arah Verhak dan yang lainnya. Mereka yang ditatap oleh Yuki seketika menundukkan kepalanya. Di hadapan Yuki mereka bagaikan semut. Kurung mereka, kalau mereka tidak bisa membayar keseluruhan tagihannya, tidak ada satupun yang boleh pergi. Seketika, Verhak dan yang lainnya dibawa ke belakang oleh petugas keamanan untuk dikurung. Seketika itu banyak di antara mereka yang mulai menyesal, kalau mereka tidak menghina Yvonne sejak awal, mereka tidak akan berakhir seperti sekarang. Bagaimanapun mereka tidak memiliki dendam pribadi pada Yvonne. Itu semua karena ulah Verhak dan Aileen. Tapi di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan. Mereka menyesal pun tidak ada gunanya. Mereka menatap Verhak dan Aileen. Kalau bukan karena mereka berdua, mereka tidak mungkin menyinggung Yvonne dan Dev. Memikirkan sampai di situ saja mereka sudah tidak bisa menahan emosi mereka dan mulai memukuli Verhak dan Aileen. Di sisi lain, Yuki sebenarnya berniat mengantar Dev pulang, tapi Dev tidak menyetujuinya. Mobil mewah Yuki itu akan menarik perhatian di area perumahan Dev. Melihat Dev pulang dengan akor tuanya, Yuki hanya bisa menghela nafas dengan pasrah. Sesampainya di rumah, Dev menelpon Yvonne untuk memberitahukan kabarnya. Sedangkan Yvonne menginap di rumah Christine, dia takut kalau Christine akan berpikiran pendek, jadi dia menemani dan menghiburnya.
Dev melihat kedua orang tuanya yang sudah tidur, duduk bersila di kamarnya dan mulai melatih seni konsentrasi hatinya untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. Karena seni konsentrasi hatinya, energi spiritual di sekitar Dev mulai bergerak menuju arah kamar Dev. Hanya saja energi spiritual yang ada terlalu sedikit, benar-benar tidak sebanding dengan yang ada di perumahan Bumi Indah. Setelah berlatih semalaman, Dev merasa kekuatannya tidak bertambah banyak, hanya saja dia merasa energi spiritualnya seperti baru diisi ulang. Sepertinya harus ke perumahan Bumi Indah untuk latihan, energi spiritual yang ada di sini tidak akan mencukupi walau dilatih sampai lebaran monyet. Dev merasa hasil latihannya selama semalam sama sekali tidak efektif. Bab 155. Departemen Pemasaran PT Damai Kimia. Billy sedang mengumpulkan semua orang di departemen pemasaran untuk rapat pagi, tapi Dev belum tiba pada saat itu. Apa sebenarnya masalah Dev? Kenapa dia belum sampai juga? Billy menyapu seisi ruangan sambil bertanya. Pertanyaan ini ditujukan pada Yvonne, karena Yvonne saja sudah tiba, kenapa Dev malah belum tiba? Seketika Yvonne menjadi panik, dia tidak tahu kenapa Dev belum sampai, dia mencemaskan apakah sesuatu terjadi pada Dev semalam, karena takut dia khawatir, jadi dia tidak menceritakannya. Kak Dev seharusnya akan segera sampai. Yvonne bersiap mengeluarkan ponsel untuk bertanya pada Dev. Catat ini, Dev terlambat datang ke kantor, potong gajinya 500.000, baru bekerja beberapa hari saja sudah berani terlambat. Billy berkata dengan dingin. Sekarang dia berhasil mencari kesalahan Dev, Billy tentu tidak akan melewatkan kesempatan emas itu. Pak Billy, apakah karena bualan Dev semalam, katanya dia akan menandatangani kerjasama dengan Lawrence kan, mungkin dia terkejut dan tidak berani datang. Ivana tersenyum menghina, dan berkata dengan keras setelah itu. Mungkin, Billy segera mengangguk. Semua orang menatap Dev dengan tatapan penghinaan, mereka merasa Dev tidak akan datang hari ini adalah perkataannya sendiri kemarin malam, jangankan karyawan biasa seperti Dev, bahkan Billy yang sudah menemani Mona bolak-balik selama beberapa bulan dan belum bisa menandatangani kontrak dengannya. Tidak mungkin, Kak Dev pasti akan datang. Yvonne berteriak dengan keras, dia percaya Dev pasti akan datang, karena hanya masalah kontrak Lawrence Cosmetic tidak akan membuatnya merasa takut. Sudah jam berapa ini, saya rasa dia pasti sudah ketakutan dan tidak berani datang. Ivana tersenyum sinis. Dev ini, selain membual benar-benar tidak punya kemampuan lain. Mona juga membuka suara, di dalam hatinya sudah sangat membenci Dev. Yvonne terlihat sangat gelisah, dan langsung menelpon Dev. Baru saja menelpon, suara deringan ponsel sudah terdengar, Dev melangkah masuk ke ruangan kantor. Dev berlatih terlalu lama semalam, dan itu membuatnya terlambat bangun pagi ini. Kak Dev, akhirnya kamu datang juga, saya kira terjadi sesuatu padamu. Melihat Dev tiba, Yvonne bergegas menyambutnya. Bisa terjadi apa padaku? Semalam saya tidur terlalu malam, jadi terlambat bangun. Dev tersenyum-senyum. Dev, sekarang kamu ini seorang pekerja, ada jam kerjanya, karena kamu sudah terlambat selama 10 menit, sesuai dengan peraturan perusahaan gajimu akan dipotong sebanyak 500.000. Billy berkata dengan keras pada Dev. Dev baru bekerja beberapa hari, gajinya pun belum tentu mencapai 500.000, sekarang dia terlambat dan akan dipotong gaji 500.000, itu terbilang banyak. Pak Billy, sekali terlambat akan dipotong 500.000, apakah tidak terlalu banyak? Kak Dev juga baru pertama kali terlambat, apa Pak Billy tidak bisa memberinya satu kesempatan? Yvonne membantu Dev memohon belas kasihan. Aturan adalah aturan, tidak bisa dinegosiasikan, Billy mendengus. Potong saja, saya tidak peduli, Dev berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Dev tidak peduli sedikit pun, Billy merasa marah, dan berkata pada Dev, Dev, apa kamu ingat yang kamu katakan semalam? Kalau hari ini kamu tidak bisa menandatangani kontrak dengan Lawrence, enyahlah dari sini. Tidak masalah, Dev berkata dan langsung duduk di kursinya, dan tidak memperdulikan Billy lagi. Melihat sikap Dev, Billy sangat kesal, hanya saja saat dia menyadari kalau Dev akan segeranya dari hadapannya, Billy merasa jauh lebih tenang. Kak Dev, semalam Christine memberitahuku kalau teman kami ada yang bekerja di Lawrence Cosmetic, sepertinya dia sudah menjabat sebagai manajer perusahaan, saya akan ikut bersamamu, mungkin akan sedikit membantu. Yvonne berkata pada Dev. Bab 156. Kamu tidak perlu ikut campur, masalah ini saya saja yang selesaikan sendiri. Dev tidak ingin Yvonne ikut campur dalam masalah ini, karena sejak awal dia sudah memberitahukan kepada Jansen dan sepertinya sekarang Jansen sedang mengurusnya. Yvonne tidak percaya kalau Dev memiliki kemampuan seperti itu dan bisa menandatangani kontrak dengan Lawrence Cosmetic, Dev berkata seperti itu hanya untuk membuatnya tidak khawatir saja. Yvonne tidak mengatakan apapun, dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menghubungi temannya itu. Tidak lama setelah itu, Yvonne meraih tasnya dan beranjak pergi.
dia juga tidak mengajak Dev, karena dia ingin memperjelas situasinya terlebih dulu, dan saat Dev muncul, semuanya akan menjadi lebih gampang. Dia pergi ke Lawrence Cosmetic dengan taksi dan sampai di depan sebuah gedung dengan belasan tingkat. Dalam industri kosmetik, Lawrence Cosmetic juga merupakan salah satu perusahaan papan atas yang ada di kota Surau. Yvonne melangkah masuk dan langsung dihadang oleh seorang petugas keamanan. Ada urusan apa? Halo, Pak, saya datang untuk bertemu dengan manajer Martin. Yvonne berkata dengan sangat sopan kepada petugas keamanan itu. Peraturan di perusahaan kami hanya mengizinkan tamu masuk apabila dijemput oleh orang dalam. Petugas keamanan itu menahan Yvonne. Yvonne yang melihat situasi itu mengeluarkan ponselnya dan menelpon Martin. Tidak lama kemudian, seorang pria berkacamata yang rambutnya ditata dengan hair gel dan mengenakan setelan jas berjalan keluar. Martin. Yvonne melambaikan tangannya pada Martin. Martin melangkah cepat menuju Yvonne dan saat petugas keamanan itu melihat Martin, dia langsung menyapa dengan penuh hormat, Pak Manajer. Dia adalah temanku, perhatikan wajahnya, lain kali kalau dia kemari, jangan berani menghalangi. Martin menegur petugas keamanan itu. Gaya Martin terlihat seperti seorang pejabat yang memiliki kedudukan tinggi. Baik, baik. Petugas keamanan itu segera menganggukkan kepalanya. Yvonne, ayo ikut denganku. Martin membawa Yvonne ke dalam. Cih, sampah. Petugas keamanan itu mendesis saat melihat punggung Martin yang berjalan menjauh. Martin, kamu sekarang sukses juga ya? Yvonne berkata dengan emosional. Biasa saja. Martin tersenyum. Setelah memasuki ruangannya, Martin menuangkan secangkir kopi untuk Yvonne. Yvonne menilai ruangan yang ditata dengan mewah itu, rasa iri sedikit tersirat di matanya. Mereka adalah teman satu sekolah, tapi temannya sudah sukses dan menjabat sebagai manajer, sedangkan dia baru saja mendapat sebuah pekerjaan. Semalam ada acara reuni sekolah, apa tidak ada orang yang memberitahumu? Yvonne meraih gelas kopi itu dan bertanya pada Martin. Karena mereka semua adalah teman satu sekolah, dan semuanya masih tinggal di kota yang sama. Seharusnya Martin juga diajak untuk menghadiri acara reuni, lagi pula bagaimanapun Martin terbilang sukses. Saya tidak pergi karena sibuk, saya tidak punya waktu untuk diluangkan, dengar-dengar Verhak juga hadir ya. Tatapan mata Martin terlihat sedikit menghina, sangat jelas dia juga meremehkan beberapa teman sekolahnya ini jadi dia memilih untuk tidak menghadiri acara reuni. Mendengar Martin yang tiba-tiba membahas Verhak, Yvonne seketika terlihat canggung. Pada saat sekolah, Martin juga pernah menaksirnya, hanya saja karena Verhak sangat populer di siasa itu. Yvonne menolak Martin dan berpacaran dengan Verhak. Sejak saat itu, Martin menganggap Verhak sebagai musuhnya, dan bertekad untuk menjadi kuat. Setelah lulus dengan nilai yang baik, dia bekerja di Lawrence Cosmetic dan dalam waktu singkat, jerih payahnya membuatnya berhasil menduduki posisi manajer. Vertrak juga ikut, sekarang dia dan Aileen berpacaran. Yvonne menjelaskan. Yvonne menjelaskan kepada Martin agar Martin tidak mempermasalahkan kejadian di masa lalu. Kalian sudah putus? Martin bertanya dengan santai. Bab 157. Iya. Yvonne mengangguk. Verhak begitu tampan dan kaya, kenapa kalian putus? Bukankah kamu selalu menyukai pria yang tampan dan kaya sepertinya? Nada bicara Martin mulai terdengar menghina. Yvonne tidak tahu harus mengatakan apa, tapi dia bisa merasakan kebahagiaan Martin di atas penderitaannya. Melihat Yvonne seperti itu, senyuman Martin semakin lama semakin penuh arti, lalu bertanya pada Yvonne, kamu ada urusan apa mencariku? Saya sekarang bekerja di PT Damai Kimia sebagai staf pemasaran, kami berharap bisa bekerja sama dengan Lawrence jadi saya kemari untuk meminta bantuanmu. Kata Yvonne. Setelah mendengar perkataan Yvonne, Martin tertawa, apa kamu tahu berapa besar kontraknya Lawrence Cosmetic? Setiap kontraknya paling tidak bernilai triliun, kamu hanya seorang staf biasa mau kemari untuk menegosiasikan kontrak. Bercanda ya? Saya tahu, Lawrence Cosmetic sangat pemilih dalam bekerja sama. Makanya saya datang untuk menemuimu, bagaimanapun kamu adalah manajer di sini, kamu pasti punya koneksi, saya berharap kamu bisa membantuku, kalau kontrak ini berhasil ditandatangani saya juga tidak akan melupakan jasamu. Yvonne bergegas menjawab.
Dia harus memikirkan cara agar kontrak ini berhasil ditandatangani. Dengan begitu Dev tidak akan dipecat oleh Billy. Hahaha. Melihat Yvonne yang memohon padanya, Martin tertawa terbahak-bahak, seolah menggila, membuat Yvonne menatapnya dengan ketakutan. Yvonne, kamu sedang memohon padaku. Apa kamu ingat dulu saat saya mengejarmu, apa yang kamu katakan padaku? Kalau di matamu hanya ada Verhak, dan saya bahkan tidak sebanding dengan kotoran anjing untukmu, tapi sekarang kamu malah datang untuk memohon padaku. Martin melampiaskan kemarahan yang sudah ditahannya selama bertahun-tahun. Saya akan berkata sejujurnya padamu, untuk menetapkan kerjasama dengan Lawrence hanya butuh satu ucapan dariku. Seluruh direksi akan mendengarkan perkataanku. Tapi kenapa saya harus membantumu? Yvonne terlihat sangat canggung, karena dulu dia memang tidak tertarik pada Martin. Dia selalu mengabaikan Martin, tapi siapa yang menyangka hari ini dia malah butuh bantuannya Martin. Kalau bukan karena Dev, Yvonne pasti sudah pergi dari tadi. Dia tidak ingin berurusan dengan Martin. Dulu memang saya yang salah. Saya tidak punya mata. Yvonne menundukkan kepalanya, dia berusaha merendahkan dirinya sendiri. Asalkan bisa menandatangani kontrak dengan Lawrence, bahkan bersujud pun akan dilakukannya, Yvonne tidak akan ragu-ragu. Melihat Yvonne yang merendah sampai tahap seperti itu, Martin merasa sangat puas. Saat menerima panggilan dari Yvonne, dia meminta Yvonne kemari hanya untuk detik ini, untuk melampiaskan seluruh emosinya. Yvonne, saya juga tidak akan mempersulitmu. Karena kita juga teman satu sekolah dan saya pernah menyukaimu, begini saja, biarkan saya menidurimu semalam, dan saya akan langsung membawamu menemui direktur dan menandatangani kontrak. Tatapan mata Martin penuh nafsu, dan sudut bibirnya menyeringai. Yvonne yang mendengarnya langsung tercengang, dia tidak menyangka Martin akan membuat permintaan semacam itu. Martin, apa-apa kamu masih berhati nurani? Yvonne menatapnya dengan marah. Kalau tidak mau ya sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, kamu boleh pergi. Martin tersenyum sinis. Yvonne sudah sangat ingin keluar dari sana, tapi dia tidak bergerak karena teringat pada Dev. Martin, apa tidak ada persyaratan lain? Bersujud padamu, atau menjadi kudamu juga boleh. Yvonne menatap Martin dengan memelas. Saya hanya punya satu permintaan, kalau kamu tidak bisa memenuhinya, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, saya akan memberimu 10 menit untuk mempertimbangkannya, setelah 10 menit, kamu mau tidur denganku pun tidak ada gunanya lagi. Martin berkata sambil berjalan keluar dari ruangannya, meninggalkan Yvonne yang masih mematung. Bab 158. Baru berjalan keluar, Martin sudah berpapasan dengan sepasang pria dan wanita, lengan pria itu terlihat diperban. Dua orang itu adalah Navarro dan Sana, mereka juga datang untuk menegosiasikan kontrak. Lawrence Cosmetic dan keluarga Quintan sudah menegosiasikan kontrak ini cukup lama. Secara garis besar sudah bisa dipastikan kalau mereka akan berhasil menandatangani kontrak. Lagi pula banyak pengurus di Lawrence Cosmetic yang sudah mendapatkan keuntungan dari keluarga Quintan. Melihat Navarro yang datang langsung, Martin segera menghampirinya. Tuan Navarro, tidak disangka kamu akan datang langsung. Sebenarnya, dengan status Navarro sebagai tuan muda di keluarga Quintan, dia tidak perlu datang langsung kemari, tapi demi mempermalukan Dev, dia sengaja datang meskipun masih terluka. Apa utusan dari PT Damai Kimia sudah datang? Navarro bertanya pada Martin. Sudah, sedang di dalam ruanganku. Martin mengangguk. Sudah datang? Navarro berbinar, cepat bawa saya untuk melihatnya, yang datang seorang pemuda kan? Bukan, seorang wanita, dia teman satu sekolahku, dan datang untuk meminta bantuanku. Martin berkata dengan ragu-ragu. Saat mendengar yang datang adalah seorang wanita, Navarro bingung, dan mengernyitkan keningnya, tidak mungkin, kenapa bukan Dev yang datang? Apakah dia takut? Dev si bajingan itu tahu kalau dia tidak punya keahlian untuk menegosiasikan kontrak ini. Mungkin dia ketakutan dan tidak berani datang. Sana juga terlihat berbinar-binar. Tidak mungkin, kecuali dia mengundurkan diri, kalau tidak dia tidak mungkin berani membantah junior. Navarro menggeleng. Martin yang mendengar ucapan mereka menjadi bingung. Keluarga Quintan dan keluarga Tanaka adalah musuh berbuyutan. Kenapa hari ini Navarro menjadi begitu perhatian pada keluarga Tanaka? Tuan Navarro, yang mewakili PT Damai Kimia adalah seorang wanita. Dia adalah teman sekolahku, saya meninggalkannya di dalam ruanganku. Martin mengkonfirmasi sekali lagi. Pak Martin, temanku yang datang untuk memohon, kamu tidak akan melunak padanya kan? Navarro bertanya pada Martin. Tidak mungkin, Lawrence Cosmetic pasti akan bekerja sama dengan keluarga Quintan. Saya sudah menerima uang dari keluarga Quintan, saya pasti akan membantu keluarga Quintan melakukan sesuatu. Martin bergegas mengibaskan tangannya. Baguslah kalau begitu, kedepannya masih banyak keuntungan untukmu. Navarro mengangguk. Kali ini Dev tidak datang sebenarnya membuat Navarro sedikit kecewa, namun bisa bekerja sama dengan Lawrence Cosmetic juga hal yang baik. Tapi pada saat Navarro dan Sana hendak berjalan ke atas menuju ruangan direktur, tiba-tiba Dev muncul di depan pintu masuk.
Hanya saja, Dev dihadang oleh petugas keamanan, dan tidak diizinkan untuk masuk. Navarro yang melihat Dev seketika berbinar-binar, dia menghampiri Dev dengan tatapan penuh penghinaan. Sana juga menghampiri dengan arogan, dia menggandeng tangan Navarro dan tatapan matanya terlihat jijik. Aduh, bukankah ini Dev? Dengar-dengar sekarang sudah menjadi staf pemasaran ya? Apa kamu dicampakkan oleh Yuki? Sampai pindah keluar dari villa. Navarro menatap Dev dengan penghinaan. Dev yang melihat Navarro dan Sana juga merasa sangat aneh. Dia tahu kalau keluarga Kintan juga sedang menegosiasikan kontrak dengan Lawrence, tapi dia tidak menyangka Navarro akan datang sendiri. Hanya saja melihat Navarro datang dengan lengannya yang masih diperban, serta Sana yang ikut bersamanya, Dev segera memahami kalau negosiasi hari ini hanya ajang untuk mempermalukan dirinya. Navarro sepertinya sudah tahu sejak awal kalau dia akan datang, dan mempersiapkan untuk mempermalukannya. Keluarga Tanaka dan keluarga Kintan sejak awal sudah menjadi rival. Sekarang Navarro bisa tahu kalau dia yang akan datang menegosiasikan kontrak, artinya ada seseorang di perusahaannya yang memberitahu Navarro. Dalam sekejap, Dev hanya terpikirkan satu orang, Junior. Memikirkan sampai di sana, Dev menyeringai, kenapa, lenganmu sudah sembuh? Atau kamu mencariku kemari untuk membantu merenggangkan tulang-tulangmu? Navarro yang mendengarnya seketika menciut dan melangkah mundur, ia sudah tahu kekuatan Dev. Bab 159. Dev, sekarang kamu sudah tidak bersama Yuki si wanita jalang itu lagi. Kamu kira kamu siapa? Masih berani berbicara seperti itu pada Kak Navarro. Sana menegur Dev. Dev menyipitkan matanya dan seberkas cahaya dingin terbesit di matanya, kamu tidak gosok gigi ya? Mulutmu bau sekali. Berkata sampai di situ, Dev tiba-tiba melangkah maju, dan menampari Sana dengan keras. Belum ada orang yang sempat merespon, dan pipi Sana sudah membengkak dan memerah. Melihat Dev berani turun tangan memukuli Sana, Martin yang berdiri di samping juga tercengang. Sana adalah pacarnya Navarro. Dev yang terlihat seperti orang biasa ini malah berani turun tangan memukuli pacarnya tuan muda keluarga Kintan. Ini adalah aksi cari mati. Sialan, beraninya kamu memukuli orang di perusahaan kami. Bosan hidupel, Martin berteriak marah. Petugas keamanan, tangkap bajingan ini. Segera, dua orang petugas keamanan menyerang ke arah Dev. Tapi Martin tidak menyadari, setelah Sana dipukuli oleh Dev, Navarro bahkan tidak berani bersuara, dia yang hanya seorang manajer kecil berani turun tangan menangkap Dev. Dev berbalik dan dengan gampangnya menghindari dua orang petugas keamanan itu, lalu berkata pada Martin, saya dari PT Damai Kimia mau mendiskusikan kontrak. Lawrence Cosmetic tidak akan bekerja sama dengan orang yang tidak punya sopan santun. Kami akan segera menandatangani kontrak dengan keluarga Kintan, enyahlah dari sini. Martin mendengus. Dev mengernyitkan keningnya, apa kamu direktur Lawrence Cosmetic? Bukan, saya adalah manajer di sini, saya yang berwenang mengenai kontrak kerjasama, enyahlah. Martin berkata dengan sinis. Dev, kamu kira dengan sedikit keahlianmu itu tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu? Sekarang Yuki tidak menghiraukanmu lagi, lihat bagaimana saya akan menghabisimu. Navarro berkata dengan tatapan ingin membunuh. Meskipun yang ditampar oleh Dev adalah Sana, tapi itu sama saja dengan menamparnya sendiri, tidak memberi muka padanya. Jangan langsung dibunuh, harus disiksa dulu, lebih baik lagi kalau dia mati bersama ayahnya dan ibunya yang buta itu. Sana yang ditampar oleh Dev merasa sangat kesal, dia berkata sambil menggertakkan giginya dan menatap Dev. Dev yang mendengar Sana menghujat kedua orang tuanya seketika menunjukkan raut wajah dingin, aura pembunuh yang kuat terasa menyelimuti Sana. Sana seketika merasa kedinginan, keterkejutannya membuatnya gemetar dan melangkah mundur, lalu bersembunyi di belakang Navarro. Navarro yang merasakan aura pembunuh dari Dev, juga tidak berani bersuara lagi. Sedangkan Martin berteriak marah, petugas keamanan, usir dia dari sini, usir. Segera, 5-6 orang petugas keamanan mengepungnya. Kamu yang hanya seorang manajer kecil berani mengambil keputusan untuk perusahaan. Setelah berkata, Dev langsung melangkah masuk ke dalam perusahaan. Petugas keamanan yang melihat situasi itu langsung bergegas menahan Dev. Di sisi lain, di ruangan direktur di lantai teratas gedung Lawrence Cosmetic, Chester, direktur Lawrence Company seperti cacing kepanasan yang mondar-mandir. Dia sangat gugup, setelah menerima panggilan dari Jansen yang mengatakan Dev akan datang untuk menegosiasikan kerjasama, Chester tidak bisa duduk tenang. Chester juga menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Indrawan, dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Jansen dan Indrawan memperlakukan Dev dengan penuh hormat, dan tendangan Dev yang menghabisi Stanley juga meninggalkan kesan mendalam bagi Chester. Pada saat itu, semua orang yang hadir sangat ingin menjilat dan menyanjung Dev. Chester juga adalah salah satu di antara mereka, hanya saja dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Dev. Saat mendengar Dev akan datang ke perusahaannya untuk bernegosiasi, Chester sangat gugup sampai berkeringat dingin, dia takut kalau sambutannya kurang bagus, dan menyinggung Dev, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan Dev.
oleh karena itu Chester harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Bab 160. Nelly, apakah perwakilan PT Damai Kimia belum sampai? Chester melirik jam dan bertanya pada sekretarisnya. Saya tidak tahu, akan saya periksa dulu. Nelly menjawab. Ingat, kalau perwakilan PT Damai Kimia datang, segera undang dia ke atas. Chester berpesan pada Nelly. Baik, Nelly bergegas ke bawah. Dan baru sampai di lobi, dia melihat ada kerumunan di depan pintu. Beberapa petugas keamanan sepertinya sedang bersiap menindak seseorang. Berhenti, sedang apa kalian? Berani membuat keributan di depan pintu masuk, lihatlah sudah seperti apa perusahaan kita. Nelly bergegas menghampiri dengan marah. Martin yang melihat Nelly berjalan menghampiri segera melambaikan tangannya dan membubarkan para petugas keamanan, lalu memasang senyuman di wajahnya, Bu Nelly. Orang ini datang membuat keributan dan berani memukuli orang, jadi saya meminta petugas keamanan untuk mengurusnya. Memukuli orang? Nelly melirik Dave dan berkata pada Martin, kalau ada yang membuat onar ya segera usir, sebentar lagi akan ada tamu yang datang untuk membahas kerjasama, kalau sampai terlihat oleh tamu bagaimana? Baik-baik, saya akan segera mengusirnya. Martin mengangguk, dan kembali memanggil para petugas keamanan, seketika petugas keamanan itu kembali mengerumuni. Bu Nelly, Navarro tersenyum dan menyapa Nelly. Kalau ingin bekerja sama dengan Lawrence Cosmetic, harus bisa memperlakukan semua orang yang mengelolanya dengan baik. Nelly yang melihat Navarro hanya mengangguk kecil, lalu bertanya pada Martin, apa perwakilan dari PT Damai Kimia sudah sampai? Ingat, kalau dia sudah sampai, segera beritahu Pak Direktur. Setelah mendengar ucapan Nelly, Martin tercengang lalu menunjuk Dave dia orangnya. Seketika mendengar jawaban itu, raut wajah Nelly langsung berubah. Sekarang Martin mengatakan alasan Dave datang dan mewakili PT Damai Kimia, jantung Nelly seolah terlepas. Minggir, minggir kalian semua. Nelly yang melihat situasi itu bergegas mengusir para petugas keamanan, lalu tersenyum pada Dave dan berkata, halo, Pak, saya adalah sekretarisnya Pak Chester sedang menunggu Anda di ruangannya, silahkan ikut dengan saya. Dave mengangguk dan berlalu dengan Nelly menuju ruangan Chester. Dan saat melewati Navarro, Dave menyeringai, tatapan matanya terlihat menghina. Melihat punggung Dave bergerak menjauh, Martin dan Navarro kebingungan, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Martin, bukankah kamu mengatakan kalau Lawrence akan menandatangani kontrak kerjasama dengan keluarga Kintan? Kenapa Chester malah memanggil Dave ke ruangannya? Navarro bertanya pada Martin. Benar, saya sudah berpesan pada Pak Chester. Saat itu Pak Chester juga memutuskan untuk memilih keluarga Kintan sebagai rekan kerjasama, tapi sekarang apa yang terjadi di sini, saya juga tidak paham. Martin juga tampak kebingungan, dia sendiri tidak mengerti situasi yang sedang terjadi. Saya akan memeriksanya, sudah banyak karyawan Lawrence Cosmetic yang menerima sogokan dari keluarga Kintan, kalau berani tidak bekerja sama dengan keluarga Kintan, saya akan membuat kalian menanggung konsekuensi atas perbuatan kalian. Setelah berkata, Navarro mengajak Sana untuk ke atas, dan tidak ada orang yang menghalangi mereka. Martin terpatung dalam kebingungan, dia sudah banyak menerima sogokan dari keluarga Kintan, dia juga orang yang paling berusaha keras agar kontrak kerjasama itu diserahkan kepada keluarga Kintan, kalau sampai gagal bekerja sama dengan keluarga Kintan, maka habislah dia. Memikirkan sampai di situ, Martin juga diam-diam ikut menyusul, meskipun dia yang hanya manajer belum punya kewenangan untuk ikut dalam tanda tangan kontrak, tapi dia bisa menguping dari luar. Seketika itu, pintu ruangan terbuka, Nelly mempersilakan Dave untuk masuk ke dalam, dan pada saat Chester berjumpa dengan Dave, dia segera memasang raut wajah penuh senyuman dan menyambutnya dengan penuh hormat.